Mas Jayadi, tadi kita sudah sempat sebut juga Anggaraka Prabowo yang Ya, tadinya Wakil Menteri Komunikasi Digital, tadinya kami kira menjadi Kepala PCO, tapi berubah nama jadi Badan Komunikasi Pemerintah. Kalau Anda lihat, ya, apakah memang ini artinya Presiden Prabowo ingin komunikasi pemerintah bukan hanya dari istana tentunya lebih efektif lagi, lebih jalan lagi. Lalu bagaimana dengan fungsi-fungsi komunikasi di setiap kementerian dan lembaga? Kan setiap kementerian lembaga ya, ada semacam KLI-nya seperti itu. Bagaimana Mas ya, Jayadi? ya. Ya, tampaknya memang PCO baru, bagaimana sih menyingkatnya itu? Jadi Government Badan Komunikasi Pemerintah, Communication Office berarti ya. Dari PCO ah, menjadi GPO, GCO. ya, Iya, Government Communication Government Office Communication. gitu. Tapi ini body nih, Ya, Mas Jayadi, bukan office loh. Jadi badan loh body, ini, oke, body bukan boleh. bukan kantor Ya, loh. jadi dia punya, betul. Jadi dia, ya itu tadi seperti disampaikan oleh Pak Mas Angga itu bahwa Hmm, ya fungsinya lebih jelas mengkoordinasi upaya-upaya komunikasi di setiap unsur-unsur pemerintah, terutama kementerian dan hmm, lembaga kan. ya, Selain ya, dia juga berfungsi sebagai jubir pemerintah gitu. Kalau hmm, jubir jubir presiden kan sudah ada, hmm, yaitu Pak Prasetyo Hadi yang sekaligus Mensesnek. ya, Nah, jubir jubir pemerintah itu sekarang secara kelembagaan ada dua kan, KSP ah, dan GPO ini, sorry eh, GP, pokoknya Badan BKP Komunikasi inilah Pemerintah ya, kita bahasa Indonesia BKP lah dulu deh. BKP. Ya, ya. Ya, ya. Jadi Itu tampaknya nanti, memang ada ya, keinginan untuk mengakselerasi hmm, komunikasi di baik yang sifatnya koordinatif. ya, Koordinatif itu kan antara, jadi salah satu fungsi dari BKP ini tampaknya adalah koordinatif kan. Selain dia hmm, juga berfungsi sebagai juru bicara, ya, demikian juga dengan KSP. Karena fungsi KSP itu kan juga me- mengevaluasi kinerja kementerian secara hmm, keseluruhan juga kan. Jadi dia oke, dia dia ya, punya fungsi komunikasi koordinatif juga. ya. Nah, selain ada komunikasi khusus kepresidenan tampaknya difokuskan kepada Menteri Sekretaris Negara. Hmm. Jadi pesan yang jangan lupa itu ada Ibu Nani SD yang di BGN kan? Ya, ya, Badan Gizi Nasional, Iya, ini kan Wakil orang Kepala. komunikasi juga kan? Iya, iya, Ya, ini mantan ini wartawan ya. kan dia mantan wartawan, orang Hmm, komunikasi. Jadi hmm, kalau kita lihat di luar Menko Polkam dan Menpora, ada pesan yang cukup jelas dari reshuffle presiden kabinet ini bahwa hmm, pemerintah melihat salah satu problem yang mereka alami adalah problem komunikasi. komunikasi dan karena Hmm, itu akan diperkuat oke. secara koordinatif maupun secara substantif di setiap kelembagaan itu. Kak, Termasuk terutama ya, untuk program-program yang menjadi perhatian khusus presiden seperti MBG gitu. baik. Mas Jayadi, kalau kita ingat zaman Orde Baru ada Menteri Penerangan, salah satu yang Ya. terkenal sekali Pak Harmoko ya. Kalau kita Mm-mm. selalu tahu bahwa ketika Presiden Soeharto waktu itu ingin mengatakan sesuatu, itulah yang disampaikan oleh Menteri Penerangan Harmoko. Kalau sekarang Ya. ada Kepala Staf Kepresidenan M. Kodari, ada Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Anggaraka Prabowo, ada Mm-mm. mungkin yang lain-lain lagi. Itu bukankah nanti bisa berpotensi tumpang tindih? Kita akan mendengarkan suara pemerintah itu yang mana begitu, Mas Jayadi? Ya, nanti itu akan tergantung kepada bagaimana koordinasi di antara ketiganya kan. Hmm, Dugaan dugaan saya hmm, apa namanya komunikasi yang khusus terkait dengan isu-isu kepresidenan akan lebih difokuskan kepada Pak Prasetyo. hmm, Lalu tugas-tugas yang terkait dengan komunikasi pemerintahan secara umum dan terkait dengan komunikasi dari masing-masing kementerian lembaga hmm, itu nanti dikelola oleh Pak Angga Raka Prabowo. hmm, Komunikasi yang terkait dengan evaluasi terhadap program-program pemerintahan
itu tampaknya lebih Pak ke Kodari. Pak Kodari. Hmm, Nah, apakah bisa itu dari segi normatif ya? iya. Tapi dalam prakteknya kan saya kira terutama Mas Pras sama Mas Angga ini kan seperti yang saya bilang tadi, mereka itu komunikasinya dengan presiden itu sudah day to day, Lancar. saya kira tidak Iya. ada masalah. Iya. Jadi mungkin dari situ akan lebih mempermudah koordinasi atau pembagian tugas sehari-hari di antara mereka. Nah, Oke. tinggal Mas Kodari ini kalau kita lihat kiprahnya sebagai wakil kepala KSP, memang terkesan lebih berfungsi sebagai juru bicara untuk membela program-program pemerintah kan, atau Fungsinya selama ini. aktivitas-aktivitas pemerintah. Hmm, Jadi walaupun mungkin dia bukan orang yang day to day selama ini sudah bersama Presiden iya. Prabowo, Iya. tapi dari sisi dia bisa jadi selain mendeliver evaluasi yang baik dari program-program unggulan pemerintah dan program secara umum, dia juga menjadi antisipator sekaligus responder terhadap evaluasi publik dari Iya. kebijakan-kebijakan Strategisnya ya pemerintah. berarti ya. Ya, jadi dia Oke. kayak inilah, kalau ada kritik mungkin Kodari yang akan lebih maju kayaknya, karena Oke. tampaknya peran dia cocok di situ selama ini kan. Seperti kalau di Amerika Serikat mungkin semacam West Wing begitu ya.